Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sari, kelas B1 perancangan kontrak. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari perancangan kontrak, mulai dari pengertian hingga asas-asas dalam perancangan kontrak. Oke, kita mulai. Dalam bahasa Indonesia, paling tidak dikenal 3 istilah yang berkaitan dengan perancangan atau drafting, yaitu rancangan adalah segala sesuatu yang direncanakan, merancang adalah mengatur atau merencanakan segala sesuatu. Ketiga, perancangan adalah proses atau cara merancang, sedangkan kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum atau hak dan kewajiban atau prestasi. Oleh karena itu, perancangan kontrak adalah merupakan suatu aktivitas untuk mengatur dan merencanakan struktur atau susunan, anatomi dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Yang kedua, fungsi. Fungsi kontrak antara lain yakni fungsi ekonomi yang yakni menggerakkan dari yang tidak bernilai menjadi bernilai. Yang kedua, fungsi hukum, yakni merupakan instrumen hukum atau sebagai alat bukti. Yang terakhir, asas-asas dalam perancangan kontrak. Pertama yaitu asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan. Yang kedua, asas konsensualisme. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Ketiga, asas kepastian hukum atau facta sunt servanda. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas facta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas facta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Yang keempat adalah asas itikat baik atau good faith. Asas itikat baik tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Dan yang terakhir, asas kepribadian atau personality. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata mengatakan pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.